Amarah. Ada apa ini, Mom? Bio Jessie sekali lagi mengulang pertanyaan Farel. Farel memejamkan matanya karena wanita itu, Mommy menyiramku seperti pecundang begini, tanya Farel dengan tatapan tajamnya. Plak. Nando terduduk lemas, ia merasa sedang perang besar antara ibu dan anak itu. Wanita, apa kau menghargai yang namanya perempuan, kah? Marah Jessie. Farel terkesiap namun masih terlihat datar. Ia menatap Jessie dengan tajam. Berani sekali kau mempermainkan calon menantuku. Apa kau tidak bisa menurut pada ibumu sendiri? Jerit Jessie dengan mata merah menyalang. Farel kaget melihat amarah mominya untuk pertama kalinya. Aku tidak memiliki darah daging sepertimu. Gadis itu gadis baik-baik sialan. Kau hendak mengurungnya bersama Pak Tua Bangkara itu, ha? Kau mau aku mati? Jerit Jessie dengan amarah yang naik ke ubun-ubun. Momi bicara apa? Tanya Farel mencari tisu dan mengelap wajahnya sendiri. Sebenarnya Farel penasaran pada sosok gadis yang bisa membuat mominya semarah ini. Ini pertama kalinya Farel melihat amarah Jessie seperti ini, bahkan memakinya seperti dirinya melakukan dosa besar yang tak termaafkan. Jika kau tidak mau dengan gadis pilihanku, tidak perlu mengutus pria tua itu menggantikan posisimu. Aku akan memanggil Franz ke sini untuk menggantikan posisimu, ucap Jessie dengan mata kian memerah. Franz? Momi yakin dia mau? Farel bertanya dengan tenang ke arah Jessie. Kau selamat karena gadis itu tidak masuk dalam perangkapmu. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, aku sendiri yang akan membunuhmu, kata Jessie dengan serius lalu membanting gelas yang ia pegang hingga pecahan gelas itu mengenai tangan Farel sampai berdarah. Nanda membelalak melihat itu, sedangkan Farel melihat ke arah Jessie yang mengatakan gadis itu selamat dari perangkapnya. Apa maksud Momi? Tanya Farel dengan serius. Jessie sepertinya begitu marah hingga berbalik pergi tanpa menjawab pertanyaan putra kesayangannya itu. Ya, dibandingkan Franz, si bungsu Jessie dan Ramon, Jessie lebih menyayangi Farel dari Franz yang memiliki jiwa bebas berbeda dengan Farel yang selalu patuh padanya. Tapi sepertinya Jessie benar-benar kecewa atas apa yang dilakukan Farel, hingga dirinya secara sengaja menyebut Franz seperti sedang mengharapkan mimpi yang teramat besar pada Franz yang tidak pernah patuh pada Jessie. Nando, panggil Farel. Iya, Tuan. Nando mendekat ke Farel tapi matanya tertuju pada tangan Farel namun tak berani berucap apa-apa. Apa maksud Momi mengatakan gadis itu selamat dari perangkapku? Tanya Farel dengan serius dan dingin ke arah Nando. Saya baru saja dapat pesan bahwa gadis itu tidak datang ke kamar Pak Bangkara, Tuan. Sekarang Pak Bangkara sedang menggila mencari sosok gadis itu, jawab Nando dengan tatapan tertuju pada tangan Farel. Tidak mungkin apa kau memberitahu seseorang bahwa aku tidak datang ke kamar itu? Tanya Farel dengan serius. Saya masih sayang kepala saya, Tuan. Jawab Nando membuat Farel mengerti bahwa asistennya itu tidak memberitahu siapapun. Lalu kenapa gadis itu tidak datang ke kamar itu meski tahu akulah yang ada di kamar itu? Pasti terjadi sesuatu, bukan? Cari tahu tentang gadis itu. Aku penasaran apa istimewa gadis itu hingga bisa membuat Momi semarah itu. Tita Farel. Baik, Tuan. Nando mengangguk lalu segera pergi dari Farel. Tuan, obati luka di tangan Tuan. Saya merasa marah Nyonya bukan perihal biasa. Nando berkata. Farel menatap tajam ke arah Nando yang dengan cepat menutup pintu. Sial. Farel mengibaskan tangannya yang berdarah bahkan sampai bercecer di mana-mana. Farel tidak kesakitan tapi ia benar-benar frustasi dengan masalah gadis yang bisa membuat mominya semarah itu. Biasanya semarah apapun Jessie tidak akan sanggup melihat tangannya berdarah. Tapi apa yang baru saja terjadi? Farel merasa Jessie sengaja melukainya karena amarahnya itu. Sebab apa calon menantu idaman Jessie hingga posisi anak kesayangan Jessie bisa musnah dalam sekejap. Jessie menelpon Franz yang sedang berlibur di Beijing. Franz yang melihat mominya menangis pun panik. Franz memang tidak terlalu disayang oleh Jessie tapi tidak merasa dianaktirikan juga oleh Jessie. Hanya saja Franz lebih bebas dari Farel hingga Jessie membiarkan saja apa yang membuat Franz senang walau harus berkeliling dunia sekalipun. Oke, Mom, Franz pulang ya. Franz pulang, jangan sedih, Momi. Franz akan memukul abang untuk Momi, kata Franz dengan lembut di layar ponsel Jessie.
Panggilan terputus. Jessie disuguhkan dengan tatapan tajamnya ke arah depan. Aku membesarkan putraku sebaik mungkin, tapi kenapa sifatnya seperti iblis? Kenapa anakku tidak seperti anak Pak Suryono? Jika dia tidak mau menikah Sila, aku bisa membujuk Frans untuk menikahi Sila. Gumam Jessie menghapus sisa air matanya yang tumpah. 1 minggu berlalu. Sila tersenyum bahagia bisa membawa Suryono keluar dari rumah sakit. Kemo terakhir sekitar 3 bulan lagi. Untuk itu Suryono boleh dibawa pulang, namun 2 minggu menjelang kemo terakhir, Suryono harus datang lagi ke rumah sakit. Papa cepat sembuh ya. 1 kali kemo lagi papa akan sembuh. Sila memeluk Suryono dengan manja. Suryono tersenyum mengucup puncak kepala Sila. Tubuhnya memang semakin kurus, pipinya juga semakin tirus. Kepalanya juga sudah botak, tapi Sila tetap berada di sisinya untuk membuatnya tetap hidup. Kenapa tidak ada wartawan, nak? Kemarin papa dengar mereka ribut soal wartawan, tanya Suryo. Dokter Leon mengurus semuanya, Pak. Sila baru tahu ternyata Dokter Leon itu sepupu dari pemilik perusahaan Fox Group, Pak. Jawab Sila. Fox Group sepupu? Bios Suryo dibalas anggukan oleh Sila. Sila tidak memberitahu Suryo tentang hadiah bermalam dengan CEO muda Fox Group. Ia yakin Suryo akan marah besar dan tanpa ragu membawa cangkul mencari tuan muda Fox Group itu, meski bersembunyi di lubang tikus sekalipun. Ini rumah kita, Pak. Sila membantu Suryo keluar dari taksi. Sila kaget melihat para wartawan tengah berkemah di depan rumahnya. Memang selama 1 minggu ini Sila sibuk dengan papanya, bukannya wawancara dengan para wartawan yang akan membuat Sila semakin melejit pesat. Nona Sila, maaf, bisakah kalian mewawancarai saya besok saja? Saya sedang sibuk menemani papa saya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Saya mohon dengan sangat jangan mengganggu ketenangan papa saya. Sila mengatupkan kedua tangannya memohon pada para wartawan itu yang membeku seketika saling bertatapan satu sama lain dengan rekan-rekannya. Ayo Pak, Papa ingat kata Dokter Leon kan, harus istirahat. Ajak Sila memapas Suryo masuk ke gerbang perumahan mewah miliknya. Farel melihat semua itu. Hari ini ia benar-benar geram dengan Sila yang membuat mominya tidak berbicara padanya sedikit pun sampai detik ini. Namun melihat Sila sedang membawa seorang pria tua menyedihkan membuatnya terdiam. Tuan, panggil Nando. Kita pergi, ajak Farel. Baik tuan, balas Nando. Farel mengerutkan keningnya, ia merasa mengenal rambut Sila, tapi tidak ingat di mana ia melihat rambut Sila, dan juga suara Sila terdengar tidak asing olehnya.